Badan POM telah memberikan informasi dengan konferensi pers yang dilaksanakan pada hari ini. Nanti saya akan bahas itu, tapi sebelum saya bahas itu saya ingin mengajukan pertanyaan sebelum saya break tadi kepada Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo, Sesnama Badan Intelijen Negara. Pak Bambang, saya melihat Anda ada medical intelligence, termasuk tadi bahwa BIN masuk ke dalam penelitian obat dan lain sebagainya bukan karena menilai bahwa COVID ini adalah dibuat konspirasi dan lain sebagainya. Saya ingin konfirmasi dari Anda. Jadi kami melihat dari perkembangan ancaman nasional kita ke depan, tidak hanya nasional, dunia juga. Situasi itu ancaman bahaya-bahaya ini tidak hanya tadi saya sampaikan bahwa ini tidak masalah keamanan saja negara, tapi keamanan itu bisa terjadi juga persoalan masalah ekonomi, sosial, budaya. Efeknya bahkan, iya, itu sangat besar sekali. Bahkan ini ancaman ke depan ini masalah ancaman biologi, termasuk ancaman kimia, fisika. Maka ada di beberapa instansi pemerintahan yang di sana ada bagian memang biologi dan yang menangani nubika, nuklir, biologi dan kimia dalam hal ini. Tentu kita mengantisipasi bagaimana jangan sampai ancaman ini bisa akan memengaruhi kondisi bangsa kita dan negara kita. Jadi datangnya memang alami, tapi bisa kemudian ditunggangi begitu? Semua itu bisa akan terjadi. Baik. Jadi kalau biologi kita harus bisa melihat bahwa kita harus melakukan penelitian apakah ini ini merupakan suatu kejadian alami atau ini adalah sebuah tindakan yang disengaja. Dan ini kita harus bisa mengetahui. Untuk ke depan kita juga harus bisa bahwa untuk wilayah-wilayah tertentu kita perlu mengetahui apakah hal ini bisa masalah ancaman biologi ini, apakah karena karena tindakan manusia yang sekarang sudah merambah kepada hutan-hutan, itu karena situasi yang alami, atau dari hal-hal yang lain akan berpengaruh masalah kesehatan manusia. Karena itu ada medical intelligence di Maka kami di sini saat ini sudah membuat prodi S2 dan S3 di Sekolah Tinggi Intelijen Negara terkait dengan medical intelligence. Oke, saya ke Bung Yahya Zaini, Komisi 9 DPR, fraksi Partai Golkar. Saya ingin tanya Bung Yahya, bahwa hari ini kita mendengar ada pengumuman yang disampaikan oleh Badan POM. Niat baik, apresiasi yang diberikan oleh Universitas Erlangga, kemudian BIN, ada juga TNI Angkatan Darat. Namun ada beberapa catatan, diantaranya adalah critical finding yang disampaikan oleh Badan POM. Di antaranya adalah uji yang dilakukan oleh Erlangga, kemudian BIN dan TNI Angkatan Darat itu terhadap orang tanpa gejala OTG. Padahal OTG tidak memerlukan obat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kombinasi dari obat yang bisa diberikan kepada penderita. Sudahkah kemudian itu diberikan pada penderita dengan gejala berat, sedang, ringan? Ini kemudian dipermasalahkan oleh Badan POM karena memang perlu penelitian lanjutan, perlu tahap uji klinis lanjutan. Apa yang ingin Anda sampaikan di sini? Ya, pertama sebagai anggota DPR tentu kami menyambut dengan baik setiap karya anak bangsa, apalagi ini terkait dengan pengobatan COVID-19. Sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dengan jumlah penduduk 270 juta. Karena itu kami menyampaikan apresiasi kepada Universitas Erlangga, BIN dan TNI Angkatan Darat. Nah, yang kedua, hari ini memang UNER bersama BIN, TNI dan Polri menyampaikan laporan hasil uji klinis tahap ketiga kepada BP POM. Nah, tugas kami dari Komisi 9 adalah memastikan agar supaya BP POM bekerja secara profesional dengan regulasi yang ada, dengan koridor yang ada, sehingga nanti hasilnya memang betul-betul yang disampaikan ke publik itu adalah objektif. Ya. Nah, terhadap beberapa kritikal yang disampaikan, tentu ini akan menjadi bagian dari penilaian. Ya kan, apakah benar misalnya ada OTG yang dijadikan sebagai sampel. Tetapi perlu dicatat bahwa dari 632 yang dipersyaratkan oleh BP POM, uji klinis ini sudah melebihi yang dipersyaratkan. Kalau tidak salah 754 orang. Ya kan? Dan semuanya OTG? Tidak, makanya tidak OTG kan. Nah, makanya tidak OTG betul Pak ya? Ya, jadi ada level-levelnya. Ada levelnya. Ada yang ringan, ada yang ringan, bahkan ada yang berat juga? Iya, ada yang berat. Nanti ya persisnya nanti bisa ditanyakan kepada pihak UNER. Nah, yang sangat kami sayangkan, ya kan, ketika UNER bersama dengan BIN, bersama dengan TNI Angkatan Darat dan Polisi menyampaikan laporan hasil uji klinis,
tiba-tiba BP POM menyampaikan hasil inspeksi. Tunggu sebentar, ini yang tadi Anda sampaikan bahwa sudah dilakukan dari bawah, dari tingkat ringan, sedang, kemudian Sudah semua berat, dilakukan. OTG. Meskipun Badan POM mengatakan hal yang perlu diklarifikasi adalah efektivitas pada subjek dengan derajat penyakit sedang dan berat. Karena semua kasus di Secapa Bandung yang dijadikan dalam tanda kutip percobaan di sana adalah pasien dengan gejala ringan. Jadi ini tidak valid yang disampaikan oleh Badan POM? Jadi multisenternya itu kan bukan hanya di Bandung, juga ada beberapa rumah sakit. Dan sudah diberikan juga obat waktu itu? Saya kira sudah disampaikan, ya kan. Dan ini nanti bisa ditanyakan ke pihak UNER, multisenternya itu di mana saja, dan tahapan-tahapannya seperti apa, dan berapa banyak yang gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Jadi ringan, sedang, berat, efektivitasnya terhadap obat ini sudah diuji? Sudah diuji, menurut peneliti adalah 98% atau rata-rata 90%. Kita akan tingkat efektivitasnya. Ya. Baik, kita akan kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.